Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kemarin siapa yang nungguin video dari aku? Aku kemarin gak bikin video ya, soalnya aku kayak lemes banget gitu. Tiba-tiba kayak lemes, jadi gak mau ngapa-ngapain gitu. Dan cuma istirahat aja. Sampai hari ini aja tuh aku bela-belain bangun, aktivitas kayak biasa. Sampai aku minum kelapa hijau biar agak sehat gitu, agak segar ya. Doain aku ya supaya aku sehat-sehat. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang ada di pikirannya tentang kamu ya, tentang kamu, energinya kayak apa saat ini. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kau bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Ada promo 3 question Rp100.000. Oke, itu aja. Aku bakal kasih waktu buat kamu ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Di sini aku udah shuffle sekitar 6 deck kayaknya. Oke, silakan. Udah, kita langsung mulai. Oke, yang ada di pikirannya tentang kamu. Kenapa dia kok kayak agak-agak sedih? Kayak kalut gitu ya. Tapi aku banyak ngerasa dari kalian yang kayak sekarang lagi cuek-cuekan. Karena cuek-cuekan itu yang bikin dia kayak pengen move on dari kamu nih. Tuh. Dia ngerasa ada hambatan nih, ada penghalang di dalam hubungan kalian. Makanya dia terkesan kayak pasif, menutup diri dari kamu. Kalau sekarang sih kebanyakan dia lagi ini sih, kayak mengejar mimpi-mimpi di dalam hidupnya aja. Lagi fokusnya ke sana. Totalitas banget mengejar mimpi-mimpi, goals di dalam hidupnya. Ada sesuatu sih sebenarnya yang kayak pengen dia omongin ke kamu atau pengen dia sampaikan ya. Dia pengen terbuka gitu sebenarnya sama kamu. Cuma dia lagi timbang-timbang ya. Kayak belum yakin apa yang bakal diomongin, terus kapan dia pengen ngomongin itu ke kamu. Tuh, dia kayak lagi mempersiapkan sesuatu. Sebenarnya dia tahu banget nih hubungan kamu sama dia tuh ada penghalangnya. Penghalangnya cukup besar ya. Bisa jadi seseorang, bisa jadi keluarga. Kalau keluarga itu misalnya orang tua dia nggak setuju atau orang tua kamu nggak setuju atau salah satu di antara kalian ya udah menikah gitu ya. Jadi ada penghalangnya tuh keluarga. Kalau saat ini dia lagi banyak menenangkan diri. Kayak dia butuh ketenangan gitu sebenarnya. Kalau soal perasaan ya, perasaannya sih masih ada sih ke kamu. Atau ya memang ada perasaan. Aku ngerasa di sini banyak banget dari kalian yang ngecek energi seseorang dari masa lalu. Sisanya ya kalian lagi PDKT. Tapi yang PDKT ini dikit banget. Tuh, kebanyakan di sini tuh raut wajah atau raut mukanya tuh yang emang dia lagi sedih, kayak lagi baper energinya. Kalau soal perasaan ya, perasaannya sih ada sih ke kamu. Nggak kemana-mana gitu, perasaannya ya di situ-situ aja, masih ada. Dia tuh kayak butuh seseorang ya, seseorang yang bisa kasih dia pencerahan, kasih dia support, kasih dia dukungan. Kalau aku ngerasa di sini dia tuh kayak lagi seseorang yang hampa atau kesepian gitu, kayak butuh sandaran hati. Sandaran hati. Tuh, banyak dari mereka yang kayak masih nungguin kamu, terutama kalau kamu ada konflik terus dia ada emosi ya sama kamu. Nah, dia nungguin kamu tuh, kayak pengen ngobrol face to face atau ngebahas sesuatu, terutama soal konflik kalian. Nih, di sini banyak dari mereka yang kecewa, sakit hati nih, terutama kalau kalian di hubungan ini ya, third party relationship ya. Di sini ada perbedaan ya, ada transformasi yang kayak dia, kamu bisa lihat lah, dia ada transformasi, ada perubahan di dalam diri dia. Apalagi kalau kamu sama dia sebelumnya udah selesai nih hubungannya.
Jadi dia ada perubahan. Ya dia pengen ada perubahan aja buat diri dia gitu. Ini nggak stabil ya, aku lihat energinya. Ya kadang happy, kadang ngerasa kesepian. Tapi kalau soal fokus ya memang fokusnya mereka saat ini ke finansial ya, atau karir. Gitu sih. Tapi aku belum lihat nih energi mereka saat ini lagi ada masalah keuangan atau enggak. Kalau kalian lagi PDKT ya, dia sih pengen berdekatan sama kamu. Kalian bisa saling bantu, saling mengisi satu sama lain, lebih dekat lagi. Tapi kalau kalian masa lalu ya, dia lagi inget yang kemarin-kemarin ya, bareng sama kamu. Banyak yang dia tutupin ya dari kamu ya. Bukan ditutupin sengaja sih, lebih kayak ya dia nggak terbuka banyak ke kamu. Dan dia lagi introspeksi sih. Dia kira-kira punya kesalahan nggak ke kamu? Atau kemarin yang menyebabkan konflik di antara kalian tuh sebenarnya siapa sih? Gitu. Apakah dia harus minta maaf? Tapi kalau kalian lagi PDKT, mungkin dia lagi berpikir kira-kira kekurangan dia tuh apa sih dari kamu. Dia pantas nggak sih dia pantas nggak sih jadi pasangan kamu. Dia ngerasa semesta tuh mempertemukan kalian itu sebuah takdir. Kalian dipertemukan sebuah takdir. Kayak kok bisa gitu kamu sama dia deket, kok bisa kamu sama dia tiba-tiba kenal. Ini ya, ada yang energinya nih kayak lagi gak baik-baik aja orangnya nih. Kayak lagi terpuruk ya. Makanya dia pasif dan gak bisa berbuat apa-apa. Tuh, dia tuh sebenarnya kayak butuh perhatian dari seseorang. Ya, kalau kalian lagi PDKT, dia ngerasa salah satu dari kalian perhatian. Care. Kayak kasih support, kayak kasih kekuatan. Tapi kalau dia seseorang dari masa lalu, dia memang kayak lagi butuh itu, perhatian dan kekuatan dari seseorang. Kalau misalnya kalian lagi PDKT, dia ada keinginan buat memulai hubungan sama kamu. Dia pengen punya hubungan sama kamu. Itu kalau kalian PDKT. Tapi kalau misalnya kamu sama dia kisah masa lalu, ya dia pengen cari seseorang yang baru sih sebenarnya. Hubungan yang baru. Mungkin kalau ke kamunya lebih ke ya udah silaturahmi, hubungan yang baik aja gitu, tapi belum tentu balikan ya, belum tentu bisa sedekat itu lagi kayak dulu. Nah kalau dia cinta masa lalunya kamu, dia ini ngerasa kayak ada sakit hati ya, kayak ada sesuatu yang bikin dia sakit hati. Apa tuh kira-kira? Bisa perbuatan kamu, bisa kata-kata kamu, atau apa yang menyinggung dia juga. Dia tuh pengen lebih deket sama kamu ya, lebih ke kalian sharing, saling bertukar cerita. Atau kalau misalnya dia seseorang dari masa lalu, dia pengen ada heart to heart conversation yang deep talk gitu ya. Mungkin ada yang perlu kalian bicarakan. Kalau misalnya lagi PDKT ya, dia pengennya ya itu sih, kalian sharing cerita, kenal satu sama lain ya, get to know each other gitu. Mungkin salah satu dari kalian udah ada yang menikah atau punya anak ya. Nah dia tuh sekarang energinya kayak lagi butuh seseorang, kayak lagi pengen diperhatiin atau pengen dimanja gitu. Iya. Sebenarnya ya, yang ada di pikirannya tentang kamu,
ya akhir-akhir ini banyak dari mereka yang ngebayangin kamu sih. Iya, tuh dia tuh sebenarnya kayak lagi butuh support seseorang. Kalau dia ngerasa kamu tuh juga apa ya, misalnya ya mantan masa lalu tapi bisa dijadiin temen juga, ya dia mau aja sih deket sama kamu. Kayak kamu bisa support dia, bisa kasih perhatian ke dia. Tapi banyak dari mereka aku ngerasa yang ini ya, susah dihubungi ya. Kayak kalian udah gak komunikasi, susah dihubungi, terus salah satu dari kalian kayak ngeblok. Apa ya, bisa dibilang tuh kayak dia ada trust issue ya. Apapun hubungan kalian, dia kayak ada trust issue dimana dia tuh butuh percaya gitu. Atau dia ngerasa kayak ada satu hal yang dia udah gak percaya lagi. Entah dia udah gak percaya kamu, atau ya dia butuh sesuatu yang bikin dia percaya lagi sama kamu. Tapi kalian pasti ngerasa ya, dia tuh suka cari perhatian kamu terus ya. Kayak pengen bikin kamu tertarik gitu sama dia. Ya bisa dibilang sebenarnya saat ini tuh dia kayak lagi cari seseorang pasangan yang apa ya, yang serius. Ya atau bisa ke jenjang yang lebih serius gitu sama dia. Bukan pasangan yang main-main terus. Aku lihatnya kamu sering ini sih ada di pikirannya. Mau dia deket sama siapapun, kamu masih ada di pikirannya. Sampai di mana tuh tadi? Tiba-tiba tadi kepalaku tuh kayak apa ya? Kayak mau gelap gitu loh, kayak orang mau pingsan. Terus aku istirahat dulu 15 menit. Kayak aku bener-bener ini deh, kayak gak enak badan deh, kayak mau sakit gitu. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Kalau dia seseorang dari kalau dia orang yang baru ya, maksudnya kalau kalian lagi PDKT, berarti kan dia seseorang yang baru nih hadir di dalam hidup kamu. Dia ngerasain sesuatu dari kamu, kayak ada new love gitu. Kayak ya pas dia kenal sama kamu nih, dekat sama kamu, dia ngerasain sebuah perasaan atau feeling yang baru, new love. Dia tuh kayak pengen ajak kamu main, ajak kamu ketemu, mungkin ada yang pertemuan, ajak kamu seru-seruan, pengen tahu kamu lebih dalam lagi. Kalau kalian belum lama kenal atau belum lama dipertemukan, tuh kan kartunya ada kan, amazing gak tuh, getting to know each other. Tadi aku udah bilang get to know each other. Intuisi aku lebih cepat duluan, set ini karena baru keluar di akhir-akhir ya. Dia pengen kenal kamu lebih dalam lagi gitu tentang kamu, atau dia pengen kalian lebih mengenal satu sama lain. Nah itu buat yang memang baru kenal atau baru PDKT ya, atau belum lama lah kalian kenalnya. Dia ngerasa kamu tuh beda dari cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain. Dia ngerasa kamu tuh apa ya, beda aja gitu dari mantan-mantannya. Ada sesuatu yang beda dari kamu, makanya dia kayak ngejar kamu atau deketin kamu. Iya. Kalau dia memang seseorang yang baru kamu kenal, dia tuh lagi healing dari masa lalunya. Tapi kalau dia memang masa lalu kamu, ya berpeluang dia saat ini lagi healing dari kamu. Dia kayak lagi ngerilis hal-hal negatif atau hal-hal yang dari masa lalu, atau hal-hal yang menurut dia tuh udah gak penting saat ini buat dia. Kalau sekarang ya yang aku bilang ya, entah cinta baru atau masa lalu, ya dia ada cinta sih buat kamu. Dia tuh lagi mencoba buat keluar dari comfort zone-nya, zona nyamannya. Kalau dia biasanya nggak mau membuka hati nih ke orang baru, ya dia buka hati ke kamu. Kalau kamu orang baru ya,
Tapi kalau kamu seseorang dari masa lalu, dia pengen ya keluar dari zona nyaman. Ya mungkin dia pengen buka hati atau kenal orang-orang baru lagi. Itu kalau misalnya dia dari masa lalu kamu ya. Iya, aku ngerasa ada seseorang yang lagi gak baik-baik aja nih. Kayak apa ya, dia berusaha menghadapi apa yang terjadi sih. Gak baik-baik aja tuh bisa tentang relationship. Misalnya dia galau gitu ya. Galau banget. Nah itu kalau dari masa lalu. Tuh dia lagi kerja keras, mengejar mimpi-mimpinya, keinginannya. Tapi aku ngerasa banyak dari mereka yang sekarang tuh kayak lebih memakai intuisinya. Misalnya kamu gak komunikasi sama dia, dia mikir kamu lagi ngapain nih, pasti kamu sekarang lagi kayak gini. Atau dia berusaha kayak kirim sinyal atau kirim pesan lewat intuisinya ke kamu gitu ya. Mungkin nyampe juga gitu. Jadi kayak apa ya, kontak batin ya. Dan dia masih ngerasa tuh ya energinya di kamu-kamu aja muternya. Di situ-situ aja ke kamu ya. Ada rasa dia tuh pengen mendekat. Cuma kalau aku lihat sekarang dia masih kayak kepoin kamu dulu sih. Ya mungkin dia mau tahu kamu tuh kayak gimana sekarang keadaannya, kabarnya. Kayak kalau misalnya dia deketin kamu sekarang nih tepat atau enggak sih waktunya gitu ya. Atau kamu tuh lagi enak gak nih moodnya saat ini. Ya dia cari-cari waktu yang tepat dulu lah. Akhir-akhir ini menurut aku juga banyak dari mereka yang kayak lagi sibuk-sibuknya ya. Tapi walaupun sibuk mikirin kamu sih. Lagi sibuk banget, bener-bener apa ya, misalnya dari pagi ke pagi gitu ya. Sibuknya 24 jam per 7 mungkin. Fokusnya juga lagi ke situ, ke apa yang dia lagi kerjain saat ini, totalitas. Kalau soal energi ya, terutama kalian yang lagi ada konflik, ini energinya dia masih ketarik sama kamu sih, belum bisa lepas. Mau kamu cuek atau enggak ke dia, mau kalian diam-diaman atau cuek-cuekan, energinya masih ketarik sama kamu. Nah ini aku lihat di sini. Di sini ada yang cuek, tapi ada yang memperhatikan. Tuh siapa? Salah satu di antara kalian sih. Bisa kamu atau dia. Tuh kan, baru ada kartunya. Di sini dia lagi membaca situasi nih. Yang tadi aku bilang, kamu kabarnya gimana? Moodnya kayak lagi gimana? Jadi dia kayak ragu sih buat deketin kamu juga. Mau tahu kabar kamu dulu. Di sini ada third party ya, hubungan cinta segitiga. Ya kebanyakan sih yang maskulin yang menghadirkan dua cinta. Di sini ada salah satu yang ditinggalkan karena salah satu memilih yang lain. Kalau hubungan kalian memang ada penghalangnya, ini dia agak-agak stres sih, makanya dia kelihatan kayak pasif ya. Jadi dia butuh menenangkan diri dulu sebenarnya. Terus dia fokus ke hal-hal apa yang dia suka aja. Tapi menurut dia ya, sedingin-dinginnya dia sikapnya ke kamu, dia kalau dia bisa ngomong, kamu tuh membawa warna baru di dalam hidupnya. Cie, krayon kali ya, membawa warna baru. Kamu tuh memberikan cahaya juga buat dia. Mungkin hidup dia sebelumnya gelap atau kenapa ya. Kamu juga mungkin ya menguatkan dia. Walaupun dia kasih batasan ke kamu ya, kayak ada set boundaries, jarak di antara kalian. Tapi dia ngerasa memang cocoknya sama kamu. Walaupun hubungan kalian ada ya sedikit toxic lah ya. Banyak dari kalian yang udah putus ya udah pisah, kayak udahan aja gitu hubungannya. Karena apa? Karena ada beban yang dirasain.
Kalau misalnya soal perasaan, misalnya dulu perasaannya 100 ke kamu, sekarang perasaannya mungkin ya 70, 60 gitu. Tapi dia lebih kayak let it flow aja, mengalir, nggak mau dipaksain kayak ya gue harus move on, gue harus healing nih sekarang. Enggak sih, santai dia tuh. Kacau guys, barusan aku ini lagi apa, gelap lagi gitu mataku. Enak sih, lebih ke enak sih ya, masuk angin kali ya. Barusan aku minum tolak angin. Ya, bismillah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini energinya dia tuh masih muter-muternya di situ-situ aja ya. Terutama kalau kalian cinta segitiga nih. Masih terikatnya di situ-situ aja. Walaupun di sini dia bener-bener ya di dalam lubuk hatinya dia tuh pengen ada yang berubah sebenarnya, kayak ada transformasi. Salah satu ini ada yang sembunyi ya, kayak kalian nggak tahu kabar satu sama lain, tapi hasrat buat keponya tuh ada, selalu ada, kayak pengen tahu tentang kamu, atau kamu mungkin pengen tahu tentang dia. Ada yang sampai kayak sedih banget gitu ya. Kamu atau dia nih yang sedih, kayak rasanya tuh pengen nangis. Sampai ada yang susah tidur, ke bawa kepikiran sebelum tidur tuh overthinking, sampai ke bawah mimpi. Ada yang sampai sakit kepala ya kayaknya, kayak stres banget gitu kepikiran soalnya. Ini kalian ada yang udah ngejauh atau LDR beneran nih, tapi sama-sama kayak udah beda visi misinya ya, tujuan hidupnya tuh udah beda. Kamu kemana, dia kemana. Nah, yang ngejauh dan LDR ini ada rasa pengen komunikasi ya. Bisa kamu atau dia yang pengen komunikasi. Mungkin ya, entah suatu saat siklusnya tuh bakalan berubah ya. Misalnya sekarang kalian gak komunikasi, bisa aja nanti kalian komunikasi ya, atau bisa aja mungkin ya nanti dia atau kamu yang kayak gini lagi hubungannya gitu, kayak waktu itu lagi siklusnya. Karena ini masih ada energi tuh yang masih kayak gitu, ada infinity di sini soalnya aku lihat. Jadi siklusnya tuh muternya masih kayak gitu aja. Dan perasaan kalian pun ya masih ada. Perasaannya satu sama lain masih besar, masih sama. Sebenarnya ada sesuatu yang pengen dia ungkapin ke kamu ya, atau dia pengen ngomong apa gitu. Kayak ada pesan yang pengen dia sampaikan. Tuh, dia tuh kayak lagi kayak lagi berkembang atau bertumbuh. Ada sesuatu yang dia lagi jalanin, terus pelan-pelan dia kayak berubah, bertransformasi ya. Kamu sama dia ada batasan ya aku lihat. Tapi walaupun ada batasan, seandainya setelah satu dari kalian ngechat atau hubungi, masih direspon. Nggak bener-bener ngeblok banget gitu, nggak, masih direspon. Kalau kalian PDKT, dia pengen ketemu sama kamu, pengen ngedate. Iya, ada sesuatu yang dia rencanain. Dia pengen hubungannya sama kamu tuh ada progresnya. Tapi kalau kalian masa lalu ya dia pengen moving on sih, atau ada sesuatu closure di antara kalian biar lebih jelas gitu ya. Mungkin ada unfinished business, ada patah hati, kesakitan, separation. Ada yang sakit hati kan tadi aku bilang di awal. Tapi kalaupun entah kalian baru kenal atau kalian masa lalu, sebenarnya tuh ya ada gitu kadang keinginan buat ketemu.
ketemu ngobrol, entah ngobrol yang penting atau nggak penting ya, ketemu aja dulu ya, entah hubungannya nanti temenan atau apa gitu. Tuh dia tuh lagi transformasi, tuh ada kartunya kan baru keluar, ada transformasi, ada satu perubahan yang dia dia kayak lagi ada di dalam fase baru gitu, kayak dia lagi berubah. Entah kamu tahu atau enggak ya, ada perubahan di dalam dirinya dia. Tapi banyak juga dari mereka yang kayak udah ini ya, kayak terobsesi mungkin sama kamu ya, kayak nggak bisa berhenti mikirin kamu, nggak bisa lepas dari kamu ya, di luar kamu tahu atau enggak ya. Mungkin aja banyak dari mereka yang memanipulasi kan, nggak kasih tahu apa yang dia rasain sebenarnya. Ada hal-hal yang kayak nggak bisa dia kontrol gitu, ada rasa kayak dia pengen hubungin kamu terus, kepikiran kamu terus, addiction jatuhnya ya. Iya, tiba-tiba mungkin ya di antara kalian ada yang berubah kan ya, entah udah berubah atau nanti nih, tiba-tiba nanti ada yang berubah, ada sesuatu yang bikin kayak shock, bikin kaget, terus ya jadinya gitu, ada perubahan sikap di antara kalian. Ngerasa patah hati juga, ngerasa sesuatu tuh kayak berhenti tiba-tiba hubungan kalian mungkin ya. Terus salah satu dari kalian kayak diem-dieman, kayak adanya silent treatment gitu ya. Nah di sini ada yang ngerasa kayak tiba-tiba stop atau berhenti gitu aja hubungannya, terus diem-dieman. Salah satu ada yang kayak silent treatment, terus langsung ada separation, patah hati deh. Iya, entah siapa nih yang ngerasa patah hati dan disakiti. Banyak dari kalian tuh yang twin flame nih, aku lihat. Banyak kesamaan, banyak karakter, banyak kemiripan, tapi kalian gak bisa sama-sama gitu. Pengen adanya pertemuan, terus ngerasa kayak cocok banget. Pengen adanya pertemuan, ngerasa cocok satu sama lain, terus saling melengkapi gitu kekurangan masing-masing. Kalau misalnya kamu sama dia baru PDKT, dia tuh pengen sampai hubungannya tuh ke ke tahap selanjutnya. Misalnya baru PDKT, dia pengen ada hubungan yang kalian saling mengikat gitu ya, misalnya ya in relationship gitu ya, ke next fase. Dia ngerasa ada sesuatu yang bertumbuh nih, entah perasaan atau feelingnya ke kamu, kayak berkembang atau bertumbuh perasaannya. Tapi kalau buat kalian yang memang lagi PDKT ya, dia tuh perasaannya kayak lagi kayak lagi berbunga-bunga gitu ya, kayak pikirannya tuh kamu terus ya. Terus aku lihat dia sering ngomongin kamu atau membicarakan kamu ke teman-temannya nih kayaknya nih ya. Kalau kalian masa lalunya mantan, dia masih suka ngomongin. Kalau kalian orang baru dan PDKT ya, dia lagi sharing ke temennya, kira-kira kamu gimana nih, orangnya kayak gini gitu. Tapi aku ngerasa banyak dari mereka yang saat ini tuh lagi single ya, kayak lagi nggak ada pasangan. Tapi kalau misalnya dia udah menikah ya tetap dia ya kok istri atau suaminya aja, nggak ada yang lain sih gitu. Mereka lagi banyak sering ini kayak having fun sama teman-temannya juga. Tuh, kalau misalnya kamu lagi PDKT sama dia, dia pengen ada sebuah komitmen sama kamu. Komitmen, pertemuan juga, sesuatu yang lebih serius ke depannya. Ya, kalau misalnya kamu masa lalunya dia, ya itu, mungkin dia lagi pengen cari seseorang yang bisa diajak komitmen, hubungan yang serius. Bisa pengen bertemu sama seseorang yang bisa diajak komitmen gitulah ya. Oke, itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiak kamu atau zodiak dia. Ini ada zodiak Aquarius, Leo, Taurus, Sagittarius, Libra, Gemini, dan Virgo. Untuk inisial hurufnya ada huruf A, T, P, K, koala, J, M, D, E, W, R, Y, N, L, V, dan U.
Satu lagi ada Z. Oke, thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.